Ya titik terendahnya pas waktu ini merintis usaha itu mas. Jadi kayak punya uang juga pas-pasan, modalnya pas-pasan, terus untuk tempat tidur aja dulu masih numpang. Ini bakso goreng. Bakso goreng ini mas? Iya, bakso goreng. Itu diapain itu mas? Ini diuletin dulu biar lunak, biar nyampur. Gede-gede mas ya baksonya? Ya lumayan. Kalau bakso goreng ini mas, bahan dasarnya dari apa sih mas? Dari udang sama ayam. Oh dari udang sama ayam. Iya. Ada campuran tepungnya juga mas ya? Tepung pasti ada tepungnya. Dia lebih ke ayamnya atau udangnya ini mas? Ke udangnya sih. Lebih kerasa udangnya. Lebih kerasa udangnya mas ya? Iya. Bawa berapa banyak ini mas adonannya mas? Ini tadi bawa 20 kilo. 20 kilo? Iya. Satu lapak ini mas ya? Iya. Wah, banyak juga ya. Bisa jadi berapa bakso itu mas? 20 kilo itu mungkin sekitar 500-an butir. 500-an. Ada apa aja sih mas menunya mas? Ada bakso goreng gajah, bakso goreng sedang, terus ada bola-bola udang, terus ada pangsit goreng, ada somai. Somainya somai sapi. Somai sapi. Ya. Harganya mulai dari berapa tuh mas? Mulai dari 5.000 5.000 sampai 25.000. 25.000. Ini yang jumbo ini mas? Ini yang gajah. Yang gajah ini? Ya. Gede banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya. Saya adalah owner dari Bagoja. Berlokasi di Jalan Asem Gede sama di GSP UGM. Ya, baru 2 cabang. Kalau untuk Bagoja itu terhitung baru, Mas. Baru sekitar 3 sampai 4 bulanan. Kalau ayam khusus daging ini mas? Daging semua, Mas. Daging semua ya? Iya. Nggak ada tulang-tulangnya, nggak ada mas? Nggak ya? ada. Udangnya juga mas? Nggak ada Udangnya daging semua. daging semua ya? Full udang daging. Ini giling sendiri apa gimana mas? Iya, giling sendiri. Ini gorengnya berapa lama nih mas kira-kira mas? Sekitar 15 menitan. 15 menitan ya? Ya. Kita belajarnya otak-atik sendiri aja, Mas. Dari YouTube. Terus kita otak-atik sendiri aja. Kalau untuk gagalnya itu masih standar aja, Mas. Jadi kayak rasanya kurang enak, kayak kurang garing, kurang mekar kayak gitu sih. Cuma kayak gitu aja. Ini mas? Ini buat somai mas. Somai nih mas ya? Kalau somai ini bahan dasarnya apa nih mas? Ini daging sapi. Oh yang ini sapi nih? Yang ini sapi. Sama pakai kulit? Sama kulit pangsit. Kulit pangsit ya mas ya? Iya, kulit pangsit. Kalau ini dagingnya pakai daging ini atau campuran mas? Campur sama paha ayam. Oh berarti ada ayamnya juga ya? Iya. Ini bikin berapa banyak nih mas? Ya sekitar ini palingan kan ya 10 porsian. 10 porsi ini? Ya, satu porsi itu 15.000. Isi 3. 15.000. Dapatnya berapa? 3 ya. Dari 2014 itu saya memang terjun ke dunia kuliner. Itu Yami mas, kalau sampean tahu. Yami itu aku mulai jualan Yami itu dari 2014. Nih, jadi menu tambahan dari Yami. Karena aku nambahin menu di Yami itu, terus kok tak lihat itu potensi buat dijual, buat dibikinin brand sendiri. Akhirnya saya coba buat brand sendiri. Jadi aku jual di luar. Sebenarnya bakso goreng ini awalnya mau ditambahin menu ke Yami mas ya? Iya. Tapi karena punya ide, mending dipisah aja. Iya. Usaha sendiri gitu yang Bagojanya. Ya, jadi ngelihat pasar di Jogja ini kok belum ada bakso goreng kayak gitu. Akhirnya saya jual. Masih goreng bola udang. Ini yang bola udang ini? Iya.
Kalau yang bola udang ini Mas, dari apa nih Mas bahan dasarnya Mas? Udang sama ayam juga. Oh udang sama ayam juga. Berarti kurang lebih sama kayak bakso ini goreng Iya, ya? cuma ini nggak ada tepungnya. Oh ini Daging cincang. tanpa tepung? Iya. Khusus daging berarti ya? Ayam sama udang ya? Iya. Karena tepungnya udah di kulitnya ini Mas ya? Iya, ini Ini kulit. dari kulit pangsit toh? Iya, pangsit. Ini goreng berapa banyak nih Mas? Gini Mas? Ya, kurang lebih 25. 25 Iya. piece ya? Iya. Ini gorengnya berapa lama nih Mas? Kurang lebih 15 menitan. 15 menitan juga Iya. Ini apinya pakai api sedang nih Mas ya? Iya. Alhamdulillah itu langsung diterima mas. Jadi waktu pertama aku jualan Bagoja itu alhamdulillah stok tuh langsung habis. Kita stok kan 10 kilo, jadi 10 kilo adonan itu saya bawa. Nah nanti target saya itu paling habis setengah adonan. Ternyata malah habis mas, malah kurang. Jadi memang langsung jualan itu memang langsung laku. Jadi banyak orang penasaran mungkin ya, sama bentuknya, sama namanya juga mungkin. 10 kilo itu jadi 25 butir. 250 butir bakso. Iya. Itu kalikan aja 5.000. Kan satunya 5.000. Cuman kan untuk pertama kita kasih masih promo. Jadi promonya itu satunya itu masih 4.000. Satu minggu kan saya lihat dulu itu, satu minggu saya lihat kok masih stabil. Jadi cuma ada sih hari yang turun itu cuma berapa ya, 2 atau 3 kali turun tuh di bawah 1 juta. Cuman habis itu naik terus, malah semakin banyak orang penasaran, mungkin semakin banyak pelanggan. Sekarang itu satu outlet alhamdulillah sudah mencapai 30 kilo mas. Omset itu 3 jutaan sih mas, nggak nyangka. Soalnya kan target saya kan sebenarnya cuma 800.000 mas per outlet itu, malah alhamdulillah meledak. Perasaannya ya seneng lah pastinya mas, seneng terus jadi semangat pengen buka lagi gitu mas. Dulu awalnya waktu awal ke Jogja juga saya kerja ikut orang dulu 2 tahun mas di bagian kitchen mas, di restoran juga. Akhirnya selang waktu ya jadi ikut perputarannya di situ, di kuliner. Titik terendah sih ya itu sih mas, awal-awal merintis usaha itu pasti ini mas. Jadi saya kan dari Magelang mas, terus merantau ke Jogja, dan saya itu kan sendiri. Jadi ya titik terendahnya pas waktu merintis usaha itu mas. Jadi kayak punya uang juga pas-pasan, modalnya pas-pasan, terus untuk tempat tidur aja dulu masih numpang. Dulu awal-awal merintis usaha Yami itu numpang saya mas. Jadi ada rumah kosong kayak gitu, terus alhamdulillah saya itu kenal sama yang punya, terus saya suruh tidur di situ. Jadi kayak baju itu saya tuh masih tak taruh di kardus, terus alas tidur masih pakai tikar kayak gitu dulu. Terus seminggu saya mas terus nyari kos-kosan, cuman tetap waktu di kos-kosan tuh kan dapat kos kan masih kosong mas. Jadi saya tikernya itu saya bawa ke kos-kosan buat alas tidur juga. Ya kalau dari hasil usaha sih alhamdulillah mas, kita alhamdulillah udah punya rumah, terus udah punya kendaraan juga, terus ya udah bisa nikah sendiri juga ya mas, biaya sendiri gitu mas. Jadi dulu tuh saya tuh pernah dengar itu dulu. Jadi dulu saya ikut orang, terus temen bos saya itu pernah berkata, kalau mau hidup enak, itulah jadilah bos. Jadi kalau hidupmu enak ya harus jadi bos. Nah itu jadi beda. Kalau ikut orang ya selamanya ya pasti akan diatur. Cuman kalau jadi bos ya jadi kita yang nggak ada yang ngatur ya. Sebelumnya nggak kepikiran, cuman selang ya mungkin karena kedewasaan ya mas. Jadi selang berjalannya waktu itu nanti kan pasti timbul pikiran, masa hidupnya kok kayak gini terus jadi pengen berubah. Jadi lihat orang kok itu kok dari ibaratnya juga sama dari nol kok bisa seperti itu.
kayak gitu sih mas. Jadi kita punya apa ya, punya semangat gitu loh mas. Jadi kalau bicara tentang sedekah, saya itu dulu punya pengalaman mas. Jadi saya itu ketemu sama teman itu waktu saya tinggal di rumah susun. Nah, dia itu jualan kartu mas, kartu ini loh mas, kartu handphone. Nah, dia kok saya lihat itu kok usahanya kok lancar dan pelanggannya juga banyak, sampai 24 jam itu ada terus pelanggan itulah. Terus saya itu nanya mas sama dia itu, mas kok bisa seperti itu tuh gimana gitu kan. Nah, dia tuh nggak jawab mas sebenarnya tadinya itu, cuma dia ngasih buku. Saya suruh baca buku itu, kalau belum selesai baca buku itu nggak usah nanya dulu mas, kayak gitu. Nah, akhirnya selesai saya baca. Lah, itu buku itu tentang sedekah mas. Jadi ada berapa lembar itu, ada sekitar 40 lembar itu mas, itu tentang sedekah semua. Nah, terus saya kan ngikutin nih sama apa yang dia bilang. Jadi kayak jadi dia itu setiap laku per kartu itu dia sisihkan uang 500 rupiah mas. Itu nanti sebulan dikumpulin. Nah, itu nanti disumbangkan ke panti asuhan. Jadi saya dulu itu ngikutin mas. Jadi dulu itu saya ngikutin, terus saya coba seperti itu. Ya alhamdulillah hasilnya memang benar mas. Jadi sebagian dari rezeki kita itu ada hak-hak orang lain yang punya mas. Sampai sekarang masih mas? Alhamdulillah masih konsisten mas. Masih konsisten? Masih. Tiap bulan gitu mas? Tiap bulan pasti. Harapannya kita ini mas, ya minimal ada di setiap kota ada gitu loh mas. Pengennya seperti itu. Ya pesen-pesennya ini mas. Jadi kalau pengen usaha itu jangan ragu-ragu mas. Jadi kita kalau memang benar yakin kita lakukan, nanti seiring berjalannya waktu pasti ada jalan mas. Jadi harus konsisten. Terus kayak misalkan jam buka tutup juga harus konsisten. Dari segi kalau kuliner ya mas, dari segi rasa ya juga harus konsisten gitu sih mas. Kalau untuk kunci sukses tuh pertama kita harus jujur aja sih mas. Kalau dari saya jujur, jangan pelit-pelit untuk berbagi lah mas.